Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Feby Lucito dari kelas Biologi A semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembelajaran berbasis aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, kita buka aplikasi Zoom Meeting. Kemudian kita nyalakan mikrofonnya. Kemudian kita pencet share screen, kemudian kita pilih screen. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian kalian lihat ini ada organ-organ pencernaan. Ada mulut, kerongkongan, hati, empedu, kemudian ada usus halus, usus besar, pankreas, kemudian lambung, dan di sini ada rektum dan anus. Yang pertama kita bahas rongga mulut. Yang kalian lihat di gambar sebelah kanan yaitu gambar rongga mulut. Dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu ada lidah, lingua, kelenjar ludah, glandula savinalis, dan gigi, yaitu gentil. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Sebelah kanan yaitu ada gambar kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran perhubungan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung oleh otot-otot dinding kerongkongan. Kerongkongan terdiri 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, dan lapisan adventitia. Yang ketiga ada lambung. Kalian lihat gambar di sebelah kanan yaitu gambar lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah rongga kiri perut dan tepat berada di bawah diafragma. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kardiak, yaitu pintu masuk pertama makanan dari esofagus. Kemudian ada fundus, yang merupakan daerah bagian tengah lambung dan menghasilkan HCl dan musin. Dan yang ketiga ada pylorus, yaitu bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari atau duodenum. Kemudian yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecahkan makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Kemudian yang kelima ada pankreas. Di sebelah kanan ada gambar pankreas. Pankreas ini dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskan langsung ke aliran darah. Insulin itu apa? Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Yang keenam ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil.
Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Gambar hatinya ada di sebelah kanan, kalian lihat ya. Kemudian yang ketujuh ada empedu. Kantong empedu ini berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Gambar empedu ada di sebelah kanan, kalian lihat ya. Kemudian yang kedelapan ada usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari sektum, kolon ascendens kanan, kolon transversum, melintalis, dan kolon descendens kiri. Dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran yang dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik, pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid berbentuk S sampai ada dorongan untuk menggosongkannya. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari hingga dikeluarkan melalui anus. Kemudian yang kesembilan ada rektum. Gambar rektum kalian lihat ada di sebelah kanan. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Yang ke-10 ada anus. Kalian lihat di sebelah kanan ada gambar anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar, panggul, dan 2 sfinkter anal, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sfinkter internal selalu kencang kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadirannya feses. Kemudian kita akan membahas mengenai kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus, atau bakteri. Diare bisa berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu. Selain menyebabkan perubahan frekuensi dan konsistensi BAB, diare juga bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kram perut, demam, kembung, dan mual. Kemudian yang kedua ada sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang atau disertai dengan kesulitan BAB. Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Umumnya seseorang dianggap mengalami sembelit ketika frekuensi buang air besarnya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Kemudian yang ketiga ada wasir atau hemoroid. Wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus, rektum, mengalami pembengkakan. Penyakit ini bisa terjadi pada siapa saja, namun sekitar 50% penderitanya berusia di atas 50 tahun. Wasir dapat menimbulkan nyeri dan gatal pada anus, benjolan di anus, serta keluarnya darah ketika BAB. Kadang wasir juga bisa membuat penderitanya sulit untuk duduk. Kemudian yang keempat ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Luka yang muncul ini juga bisa saja muncul pada dinding
duodenum atau usus kecil, serta esofagus atau kerongkongan. Penyakit yang satu ini dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Namun, meskipun begitu, orang di atas usia 60 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami penyakit ini. Gejala yang biasanya muncul yaitu penderita yang akan merasa nyeri atau perih pada bagian perut. Rasa nyeri yang muncul akan menyebar ke leher, terasa semakin perih saat perut kosong, muncul ketika malam hari, akan hilang dan kambuh lagi pada minggu kemudian.